100% energi terbarukan untuk Sumba. Akses terhadap energi adalah pendorong utama pembangunan. Tanpa listrik, anak-anak tak bisa mengerjakan pekerjaan rumah di malam hari. Keluarga tidak dapat menjalankan bisnis yang kompetitif, dan negara tak bisa menjalankan perekonomiannya. Berdasarkan data BPS tahun 2014, di Indonesia masih terdapat 12.659 desa, atau sebanyak 16% desa yang belum memiliki listrik sama sekali. Di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, lebih dari 60% dari 700.000 penduduknya belum memiliki akses energi. Kebutuhan energi listrik yang belum terpenuhi ini berdampak buruk bagi masyarakat, khususnya masyarakat terpencil dan terisolasi. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi negara karena kondisi tersebut membatasi peluang untuk menciptakan lapangan kerja dan menghambat upaya pengentasan kemiskinan, serta memperlama peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di tahun 2010, sebuah inisiatif kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda terlahir pada Joint Working Group on Energy untuk berkolaborasi di bidang peningkatan akses energi terbarukan. Tak lama, HIVOS menindaklanjutinya dengan studi potensi beberapa pulau di Indonesia hingga terpilihlah Pulau Sumba. Dengan dukungan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, HIVOS memperkenalkan inisiatif Pulau Ikonis Sumba atau Sumba Iconic Island, sebuah rencana yang berani dan ambisius untuk menunjukkan bagaimana penduduk dari pulau yang miskin dan terpencil bisa memajukan daerahnya sendiri yang difasilitasi oleh adanya pasokan 100% energi terbarukan. Semua kabupaten di Pulau Sumba, perusahaan listrik negara, dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur segera bergabung dengan menandatangani perjanjian penting, di mana mereka menyatakan komitmen untuk mewujudkan tujuan Pulau Ikonis ini pada 30 Maret 2011. Pada tanggal 1 Juni 2015, inisiatif ini didukung penuh oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan diresmikan menjadi salah satu prioritas program nasional melalui keputusan Menteri ESDM nomor 3051K/30/MEM/2015 tanggal 1 Juni 2015 yang menetapkan Pulau Sumba di Provinsi NTT sebagai Pulau Ikonis Energi Terbarukan atau disebut Sumba Iconic Island. Untuk mewujudkan tujuan ambisius tersebut, kerjasama antar semua pihak yang terkait sangat penting, di mana semua pihak yang terlibat berperan serta dan saling melengkapi. Saat ini melalui kerjasama multi pihak pemerintah, swasta, organisasi internasional, LSM lokal, serta lembaga donor pembangunan, program Pulau Ikonis Sumba telah membangun sejumlah 16 unit pembangkit listrik tenaga mikrohidro, 39 unit pembangkit listrik tenaga surya terpusat, sekitar 14.000 pembangkit listrik tenaga surya tersebar, 3 unit pembangkit listrik biomasa, 100 unit pembangkit listrik tenaga angin skala rumah tangga, sekitar 1.000 unit instalasi biogas skala rumah tangga, 480 unit PJU atau penerangan jalan umum cerdas bertenaga surya, dan 2.000 unit tungku masak biomasa. Rasio elektrifikasi Pulau Sumba meningkat dari 24,5% pada tahun 2010 menjadi 42,67% pada tahun 2016. Sekitar 12,70% dihasilkan oleh energi terbarukan. Inisiatif Pulau Ikonis Sumba telah melistriki lebih dari 5.000 rumah, membawa total investasi lebih dari 160 miliar rupiah untuk pembangunan instalasi energi terbarukan, mengadakan program pelatihan dan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas bagi Pemda dan masyarakat, serta menghasilkan lebih dari 30 penelitian untuk pengembangan energi terbarukan di Pulau Sumba.
Namun, kapasitas instalasi energi terbarukan yang terpasang di Pulau Sumba saat ini baru mencapai 6,76 MW dari total 32,57 MW yang ditargetkan pada roadmap dan blueprint. Ketersediaan pendanaan dan investasi pembangunan instalasi pembangkit listrik energi terbarukan dengan sistem on-grid dan off-grid menjadi tantangan utama pengembangan Pulau Ikonis Sumba. Hingga 2020 dibutuhkan dana sebesar 428,4 juta US dollar yang diharapkan berasal dari investasi BUMN dan BUMD, PLN, perusahaan swasta, lembaga donor pembangunan, serta anggaran pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan hasil studi kelayakan yang telah dilakukan, terdapat 10 MW potensi tenaga angin, 10 MW potensi tenaga surya, 8,5 MW potensi tenaga air, 1 MW potensi biomasa, dan 8,9 juta meter kubik potensi biogas yang terdapat di Pulau Sumba dan menunggu untuk diolah menjadi pembangkit listrik. Selain sistem on-grid, solusi off-grid untuk melistriki masyarakat Sumba yang tinggal jauh dari jaringan listrik utama juga tidak kalah penting. Sebagai contoh, HIVOS bersama mitra yang didukung oleh Millennium Challenge Account Indonesia turut berkontribusi mempercepat upaya peningkatan akses energi bagi masyarakat yang tinggal di pelosok melalui pengisian lampu isi ulang di sekolah-sekolah dan di desa-desa. Unit penggilingan mikro untuk membantu proses pengolahan pangan pokok, dan akses energi memasak bersih melalui instalasi biogas skala rumah tangga. Selain itu, HIVOS akan memasang 50 penggilingan mikro bertenaga surya untuk membantu proses pengolahan pangan pokok yakni jagung, beras, dan singkong. Teknologi ini akan membantu petani mempercepat waktu proses produk mereka. Hasil olahan akan lebih bermutu dan bernilai jual tinggi. Inovasi lain untuk menjamin keberlanjutan adalah tersedianya 2 pusat layanan energi terbarukan. Pusat layanan tersebut dipersiapkan melayani masyarakat, PLN, dan juga pemerintah dalam pengoperasian serta pemeliharaan sistem listrik energi terbarukan skala kecil. Kata kunci untuk Pulau Sumba saat ini adalah perluasan, yaitu untuk mengubah Pulau Sumba menjadi contoh nyata yang layak ditiru bagi inisiatif-inisiatif serupa di Indonesia dan di dunia. Karena itu, kami mengajak semua pihak mendukung upaya mencapai 100% energi terbarukan untuk Sumba.